Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab Sahihul Bukhari, dan insyaallah kita kembali akan melanjutkan pembahasan mengenai hadis nomor 7, ya, di mana pada hadis tersebut terjadi dialog antara Kaisar Heraklius dengan Abu Sufyan yang membicarakan tentang kenubuahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir kita sampai kepada klarifikasi dari Kaisar Heraklius mengenai maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan kepada Abu Sufyan tersebut. Selanjutnya Kaisar Heraklius berkata, wa sa'altuka asyrafun nasi ittaba'uhu aw tu'afa'uhum. Apakah, nah pada saat aku menanyakan kepadamu Abu Sufyan, siapakah yang mengikuti Muhammad, apakah orang-orang bangsawan, orang-orang mulia, am tu'afa'uhum, atau orang-orang papa, orang-orang rendahan. Fadzakarta anna tu'afa'uhum ittaba'uhu, engkau menyebut orang-orang tu'afa, orang-orang lemah yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijawab kemudian oleh Heraklius, wahum atba'ur rasul, begitulah pengikut setiap nabi, pasti dominannya adalah orang-orang yang lemah. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan aradhiluna badiyar ra'i. Ini sama, semua nabi pengikutnya dominannya pada awal-awal itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang dari kelas menengah ke bawah. Misalnya kita bisa nemukan cerita yang sama di dalam Al-Quran pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan penentangan yang ditujukan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana. Berkata orang-orang kafir yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, ma naraka illa basyaram mithlana, kami tidak melihatmu melainkan manusia biasa sama seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna, dan kami juga memperhatikan orang-orang yang mengikuti kamu itu adalah araziluna, orang-orang yang hina di tengah kami. Ya, badiyar ra'yi, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'yi,
Badia ra'yi itu lemah kecerdasannya, bukan orang-orang pintar, bukan orang-orang terdidik yang baik, tetapi orang-orang yang kalangan menengah ke bawah dan orang-orang yang tidak terdidik dengan baik. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Dan kami tidak melihat kalian itu punya kelebihan apapun di atas kami. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini juga dilontarkan kepada Abu Sufyan karena Kaisar Heraklius itu sedikit lebih kurang sudah punya pengetahuan tentang dominannya pengikut Nabi itu siapa saja. Nah, ini nanti juga bisa kita pahami kenapa Rasulullah di awal mula beliau menerima amanah untuk menyebarkan ajaran agama Allah ini, sasaran dakwah beliau kemudian dia ubah ya. Nabi Muhammad itu beberapa kali tertangkap ya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Beliau fokus ingin berdakwah kepada para bangsawan dengan tujuan para bangsawan ini mau masuk ke dalam ajaran agama Allah, tapi kemudian Nabi Muhammad terjebak sehingga mengacuhkan orang-orang yang lemah. Pada saat orang-orang yang lemah ini meminta saran, meminta nasihat kepada Rasulullah. Paling populer cerita dalam surat Abasa itu ya, datang Abdullah bin Ummi Maktum ya minta nasihat kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah dengan para bangsawan orang-orang Quraisy, karena Nabi Muhammad tahu kalau yang mengikutinya bangsawan itu punya pengaruh besar ya, bukan hanya orang-orang bangsawan itu masuk Islam, tapi pengikut-pengikutnya juga secara otomatis biasanya akan mengikuti tuannya. Maka pada saat Rasulullah sedang fokus dakwah sama bangsawan itu, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum nanya kepada Rasulullah tentang agama. Rasulullah bersikap kurang ramah kepada Abdullah bin Ummi Maktum, dan sikap Rasulullah itu langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla, kenapa kamu bermuka masam dan kemudian berpaling dari orang yang mendatangimu itu? Siapa orang yang mendatangi Rasulullah? Anja'ahul a'ma, seorang yang buta matanya ya. Abdullah bin Ummi Maktum itu salah satu cuplikan, dan banyak kisah-kisahnya model seperti ini di dalam Al-Quran. Maka dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dakwah Islam itu cepat menyebar di Aceh dan di Nusantara pada umumnya, karena yang mengikuti ajaran agama Islam itu dalam waktu yang relatif singkat para raja. Jadi pada saat saudagar Arab, pada saat para pendakwah sufi dari Arab datang kemari ke tanah Aceh dan ke tanah Nusantara, Islam sangat cepat berkembang di tempat kita itu karena para raja itu dengan kerelaan, dengan kesukaan hati kemudian berpindah dari agama nenek moyang ke dalam agama Islam, dan itu akhirnya diikuti oleh rakyat-rakyat. Nah, ini menceritakan kenapa, atau menjelaskan kepada kita kenapa Islam itu cepat berkembang di negara yang sangat jauh jaraknya dari pusat atau tempat lahirnya ajaran agama Islam. Wasa'altuka ayaziduna am yanqusun, dan aku bertanya kepadamu apakah pengikutnya Nabi Muhammad itu bertambah ataupun berkurang? Fadzakarta annahum yazidun, dan kamu menjawab pengikutnya Muhammad itu cenderung bertambah. Wa kadzalika amrul iman, begitulah urusan iman, hatta yatimma, sehingga dia sempurna pada akhirnya. Jadi yang namanya ajaran kebenaran itu pengikutnya bukan punya kecenderungan berkurang, tapi kecenderungannya bertambah, meskipun di dalam pertambahan itu ada dinamika-dinamika wajar itu. Nah, inilah kemudian dibaca juga oleh Heraklius. Dia tanya apakah pengikutnya Muhammad ini bertambah atau berkurang? Ya, pengikutnya bertambah katanya. Dah begitulah urusan iman sampai iman itu sempurna, dan kesempurnaan ajaran agama Islam itu baru diakui oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji wada pada tahun 11 Hijriyah, lebih kurang 6 bulan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
turun ayat pada saat itu surat Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Disitulah dianggap ajaran agama Islam itu sempurna, sehingga setelah turun ayat itu lama kemudian tidak turun-turun lagi ayat kecuali 10 hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka kemudian para ulama tafsir tidak menganggap ayat yang tadi kita bacakan itu sebagai ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah, karena 10 malam atau 10 hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau terima satu lagi ayat, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah oleh kalian semua di mana satu hari kalian akan kembali semuanya kepada Allah. Seperti itu peringatan yang bukan lagi soft reminder, ya, bukan lagi peringatan halus, tapi sudah peringatan kencang dari Allah kalau usia beliau tidak lama lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Heraklius juga bertanya, wasa'altuka ayartaddun ahadun sakhtatan lidinihi ba'da ayyadukhula fihi. Saya juga bertanya kepadamu, apakah ada yang orang murtad di agamanya itu setelah dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, ya, karena dia membenci agama itu. Fadzakarta anla, dan kamu juga menyebut tidak. Wa kadzalikal iman, dan begitu juga lah keadaannya iman. Hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Iman itu kalau sudah masuk bercampur di dalam kalbu dan dia mengembirakan kehidupan kita. Nah, ini tugas kalbu Bapak Ibu, ya. Jadi saya selalu dalam banyak pengajian tasawuf mengatakan panglima hidup kita di dalam kehidupan dunia ini kalbu, bukan akal. Akal itu diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai menteri, sedangkan kalbu adalah rajanya. Menteri itu tidak bisa melakukan semena-mena, dia harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh raja. Apa beda akal dengan kalbu? Akal itu Bapak Ibu, cara kerjanya, fungsi kerjanya itu pasti. Dia tidak mampu berdamai, ya, dengan hal-hal yang tidak pasti. Kalau misalnya Bapak Ibu bilang 4 tambah 4 8, itu mudah dipahami akal, karena dia cuma bisa memahami yang pasti. Itulah tabiat dan karakteristik daripada akal. Tapi kalau kita sebut 4 tambah 4 adalah 10, akal tidak bisa terima. Gimana kamu bilang? Apa kamu bodoh sekali, tidak bisa matematika? Akal tidak bisa terima itu Bapak Ibu. Akal hanya mampu memahami yang pasti-pasti, pertama. Yang kedua, akal tidak mampu mendamaikan dua hal yang kontradiktif, tidak bisa. Bagaimana sama putih dengan hitam? Beda menurut akal. Tapi kalau kalbu Bapak Ibu, dia mampu memahami hal-hal yang nggak pasti. Kalbu. Yang kedua, kalbu itu Bapak Ibu, cara kerjanya dia mampu mendamaikan dua hal yang berbenturan. Ada dua hal yang berbenturan, kalau akal tidak bisa pahami, kalbu bisa memahaminya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar orang mengatakan, saya benci kepada orang itu, tapi saya rindu. Gimana bisa itu benci tapi rindu? Itu bagaimana bisa? Benci bertolak belakang dengan rindu, tapi itu perkataan biasanya keluar dari kalbu, dari rasa, ya, bukan dari akal. Nah, ini menunjukkan apa? Yang namanya kalbu itu punya kemampuan berkompromi terhadap dua hal yang kontradiktif. Akal tidak punya. Dan akal Bapak Ibu tidak mampu memahami hal-hal yang tidak pasti. Kalbu bisa. Nah, kalau kita tanya ini sama bapak-bapak, ibu-ibu semua, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita lebih banyak menghadapi yang pasti atau yang tidak pasti? Lebih banyak yang tidak pasti. Besok saja atau setelah pengajian ini apa yang mau terjadi pun kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dalam Al-Qur'an, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sama dia esok hari, kata Allah. Penuh ketidakpastian hidup ini. Kita boleh berencana, tapi kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu jauh
larinya dengan apa yang kita hadapi. Jadi uncertainty itu, ketidakpastian itu meliputi kehidupan manusia. Bagaimana mungkin kemudian kalau kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, tapi kemudian yang menjadi panglima dalam mengatur hidup kita itu akal, yang hanya bisa memahami yang pasti-pasti. Maka jangan Bapak Ibu heran kalau ada orang dalam kehidupan ini protes saja kerjanya, karena panglima hidupnya itu akal, yang hanya bisa memahami kepastian. Ketika terjadi hal yang tidak dia harapkan, protes kerjanya, berkonfliklah di dalam jiwanya itu. Contoh yang paling mudah Bapak Ibu yang baru-baru ini terjadi, pergeseran hari Maulid. Orang yang panglima hidupnya itu diatur sama akal, protes dia. Apa ini pemerintah kok digeser hari Maulid? Hari Maulid kan seharusnya 12 Rabiul Awal, dan itu jatuhnya hari Selasa, bukan hari ini, hari Rabu. Nah, itu tanda orang yang panglima hidupnya itu akal. Padahal di dalam sejarah Islam Bapak Ibu, penentuan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi itu belum sepakat. Ada ulama bilang tanggal 13. Ya, kita yang hari ini tanggal merah ngambil aja pendapat ulama seperti ini kan gitu. Bahkan ada yang bilang 14. Bahkan ada yang bilang sampai tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi susahnya di mana? Yang mampu berdamai dengan ketidakpastian itu kalbu kita. Itu yang pertama. Kalau maupun itu dijadikan masalah, seharusnya orang Aceh ini yang paling bermasalah Bapak Ibu. Rayakan Maulid sampai 3 bulan, nunda Maulidnya sampai Jumadil Awal, bahkan bukan sampai Rabiul Akhir lagi, sampai Jumadil Awal tunda Maulidnya. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi di tengah masyarakat kita seperti ini? Karena panglima hidupnya itu akal, Pak. Harus tanggal 12, nggak boleh enggak. Akal itu. Kalau kalbu, yang masalah kecil jadi ndak ada, masalah besar jadi kecil. Kalau akal, masalah kecil jadi besar, yang besar nimbul masalah berikutnya, itu akal. Nah, kalau ada orang di tengah masyarakat kita yang suka membesarkan masalah kecil, itu tanda panglima dalam dirinya itu akal, bukan kolbu. Kolbunya masalah. Kalau kata Imam Ghazali, berarti menteri ngatur raja. Ya, kalau dalam keadaan seperti ini berarti menterinya ngatur raja. Rajanya itu hanya simbol, tidak punya kekuasaan apapun di dalam diri kita. Nah, semoga ya, kalbu kita tidak seperti itu. Semoga kita tetap yang menjadi panglima dalam diri kita itu adalah kalbuna. Iman seperti itu, Pak. Iman tugasnya dalam hati kita, dalam kalbu kita. Yang mampu mencerna iman itu kalbu kita. Kenapa? Iman itu percaya kepada hal-hal yang gaib. Rukun pertama iman menurut surah Al-Baqarah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu, Pak, penuh dengan ketidakpastian. Yang namanya gaib itu penuh dengan ketidakpastian. Kalau kalbu kita sudah bisa memahami ini, wah, hidup kita itu persis yang dikatakan sama Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah menderita kesedihan, tidak pernah merasa takut, damai hidupnya. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk berdamai, untuk menghadapi hal-hal yang tidak pasti dalam kehidupannya. Tapi kalau akal jadi panglima kita, punya kecenderungan, punya potensi jiwa kita itu menjadi kecewa. Kok seperti ini, kok seperti itu, ya, karena dia tidak bisa berdamai dengan hal-hal yang tidak pasti tadi. Baik, kemudian wasa'altuka hal yaghdiru, apakah Muhammad itu pernah berkhianat? Fadzakarta anla, dan kamu menyebut Muhammad itu orangnya tidak pernah berkhianat. Wa kadzalika ar-rusulu, begitu juga semua rasul. La taghdiru, mereka tidak pernah punya track record berkhianat. Wa sa'altuka bima ya'murukum, aku juga bertanya kepadamu apa yang ia perintahkan. Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha, dan kamu menyebut kalau Muhammad itu menyuruh kalian untuk menyembah Allah semata. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan memusuhi atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhaakum an ibadatil ausan, dan juga melarang kami dari menyembah berhala. Wa ya'murukum bis salati was-sidqi wal ifaf, dan juga Muhammad memerintahkan kalian untuk menegakkan salat
Ya, ini tanda berarti perintah sholat itu sudah terjadi ya, karena ini peristiwa lebih kurang tahun 7 Hijriah ya, setelah Raja Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah. Nanti kita akan ceritakan itu. Jadi sudah ada perintah untuk mengerjakan sholat, sudah ada perintah untuk membayar zakat atau sedekah wal afaf, dan ada perintah untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan lacur seperti zina. Fa in kana ma taqulu haqqan, jika apa yang engkau katakan semua itu wahai Abu Sufyan adalah benar, fasayamliku mauti'a qadamiyya hataini, maka Muhammad pasti suatu hari kelak dia akan memiliki tempat di mana dua kakiku berpijak ini. Yaitu prediksi Raja Heraklius lebih kurang 300 tahun kemudian jadi kenyataan ya, karena Romawi itu nanti pecah jadi dua. Ada Romawi Barat, ibu kotanya Roma ya, agamanya itu Kristen Katolik, Romawi Barat. Kemudian ada Romawi Timur. Romawi Timur itu letaknya ibu kotanya Konstantinopel ya, tempat Heraklius berkuasa itu di Konstantinopel. Ibu kotanya kemudian dirubah menjadi Istanbul. Agamanya itu Katolik Ortodok. Kemudian oleh Rasulullah SAW 300 tahun kemudian ada penguasa Turki Utsmani namanya Sultan Muhammad Salim II. Dia menaklukkan kota Konstantinopel setelah menyerang atau menyeberang Selat Bosporus. Dia berhasil masuk ke dalam Konstantinopel. Peristiwa itu dikenal dengan Fathul Konstantin, pembukaan kota Konstantin. Semenjak itu namanya lebih dikenal dengan sebutan Sultan Al-Fatih, karena menyebut gelar Al-Fatih itu maknanya penakluk ya, kayak Nabi Muhammad setelah peristiwa Fathul Mekah beliau digelari oleh orang-orang Arab sebagai Al-Fatih, penakluk kota Mekah. Jadi Al-Fatih itu penakluk. Nah, disinilah filosofi kenapa Bapak Ibu para ulama kalau ada hajatan dia bacakan apa Pak? Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Ayo kita Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu dalam bentuk mu'annas daripada Al-Fatih. Kenapa disebut mu'annas? Karena namanya surah. Surah itu mu'annas, ada ta marbutahnya. Seandainya namanya bukan surah, pasti namanya Al-Fatih, surat Al-Fatih. Tapi karena harus dalam bentuk mu'annas, maka namanya Al-Fatihah. Nabi Muhammad seandainya beliau berjenis kelamin perempuan, pasti digelari dengan Al-Fatihah. Seandainya Sultan Muhammad Salim II itu bukan seorang sultan tapi sultanah, seorang perempuan, pasti orang akan menggelari beliau dengan Al-Fatihah, seperti itu. Kebetulan beliau adalah laki-laki sehingga digelari Al-Fatih. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi Heraklius sudah prediksi seandainya Muhammad apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan itu adalah kebenaran, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mauti'a qadamiyya hataini, pasti dia akan menguasai tanah yang aku pijak sekarang. Dan itu jadi kenyataan pada suatu hari. Di masa hidupnya Nabi Muhammad itu sudah diprediksi sama Allah dalam surat Ar-Rum, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Rum, Romawi suatu hari akan dikalahkan. Bapak Ibu, anehnya itu turun, ayat itu turun dalam saat kondisi umat Islam di dalam titik paling bawah, dalam masa titik yang paling bawah menghadapi perang Khandaq. Perang Khandaq itu nyaris saja umat Islam kalah kalaulah Nabi Muhammad tidak mengadopsi strategi perang yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi, membuat parit. 10.000 lebih pasukan menyerang kota Madinah. Madinah cuma punya 6.000 orang pasukan dari seluruh penjuru itu. Maka disebut juga perang Khandaq itu dengan perang Ahzab. Ahzab maknanya jamak daripada kata Hizbun, partai-partai. Ya, jadi seluruh partai, seluruh kelompok, seluruh kabilah yang ada di Jazirah Arab pada saat itu bersekutu untuk menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah pasang strategi pakai parit ya di sekitaran kota Madinah. Nah, dalam keadaan seperti itu terkepung, tiba-tiba turun ayat
Ayat itu memprediksi kalau Nabi Muhammad suatu hari kelak akan menaklukkan kota Romawi. Pada saat ayat ini turun, ya kewajiban Nabi Muhammad kan menyampaikan ayat ini kepada umatnya. Nah, umatnya ini membaca-bacakan, wah kita akan menang suatu hari melawan Rum. Didengar sama orang Quraisy, sama orang pasukan sekutu. Muhammad, lawan blokiran kami saja ini belum beres, kok sudah mau mengalahkan orang-orang Romawi? Ya, lebih kurang seperti itulah. Sehingga Nabi Muhammad jadi bahan olok-olokan di tengah-tengah orang Quraisy pada saat itu, sedang menghadapi perang dengan kami aja belum beres, kok sudah mikir yang jauh-jauh ingin menaklukkan orang-orang Romawi. Tapi alhamdulillah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 300 tahun kemudian jadi kenyataan. Betul-betul lah Romawi itu tunduk di bawah kekhalifahan Turki Utsmani pada saat itu. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adzunnu annahu minkum. Nah, kata Heraklius lagi, saya sudah tahu annahu kharijun, kalau yang namanya nabi akhir zaman itu pasti akan segera keluar. Cuman yang tidak dia prediksi, yang tidak dia duga itu annahu minkum, kalau nabi akhir zaman ini berasal dari orang Arab. Nah, itu tidak punya prediksi, karena orang Arab ini tidak punya tradisi kenabian. Yang biasanya punya tradisi kenabian itu orang-orang Bani Israel. Ini yang tidak diprediksi oleh Heraklius. Maka dia menyebut waqad kuntu a'lamu annahu kharijun, saya sudah lama tahu ini nabi akhir zaman ini pasti akan segera datang, akan segera keluar. Lam akun adzunnu annahu minkum, yang tidak saya sangka-sangka itu kalau nabi akhir zaman itu berasal dari kaummu, dari bangsamu. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilahi latajashamtu ilqa'ahu. Kalau seandainya saya suatu hari bisa atau punya akses untuk bisa menjumpai dia, latajashamtu liqa'ahu, maka aku sungguh-sungguh ingin menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti kata Nabi Muhammad ini basa-basi, ini retorikanya Heraklius saja untuk membuat orang-orang yang berseberangan dengan dia itu bisa berdamai, bisa berkompromi dengan mereka. Ini kan orang politikus seperti itu, Bapak Ibu. Politikus itu harus bisa kompromi sana, kompromi sini. Dia tahu Muhammad ini punya potensi untuk membahayakan kekuasaan dia. Ya, itu nanti diceritakan oleh Nabi Muhammad setelah Raja Heraklius membacakan surat yang ia dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kuntu indahu, seandainya saya bersama Muhammad, la ghasaltu an qadamihi, aku akan cuci tapak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini retorikanya Heraklius. Kenapa enggak disebut retorika? Heraklius penguasa, Pak. Dengan sangat mudah dia pergi ke Mekah atau ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah. Dia punya kendaraan, dia punya pasukan untuk menjaga dia. Tidak ada halangan untuk dia bisa menemui Rasulullah, atau minimal dia kirim surat balasan buat Nabi Muhammad untuk minta ketemu dengan Nabi Muhammad. Bisalah dengan banyak cara, tapi itu tidak pernah terjadi. Padahal kalau urusan iman, Bapak Ibu, seandainya iman itu digantung di planet sana, pasti juga akan kita cari kalau itu urusannya iman. Persis sama kejadian sama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, orang Persia, pergi meninggalkan kampung halamannya mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat masuk Kristen, sempat masuk Yahudi, sempat menjadi Majusi. Singkat cerita, sempat bahkan menjadi budak karena dalam perjalanan itu dirampok, ditawan, dibeli sama seorang Yahudi yang berasal dari kota Madinah. Pada saat Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, dia menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 ujian. Apakah Nabi ini makan zakat, makan sedekah? Kalau dia makan zakat dan sedekah, maka dia bukan Nabi. Itu menurut kitab perjanjian lama seperti itu. Dites, dibawa, dikasih beberapa buah kurma. Ya Muhammad, ini adalah sedekah dari saya. Nabi Muhammad ambil, tapi dia tidak makan, dia bagikan kepada sahabat. Besok datang lagi, tapi tidak dinamakan sedekah, dinamakan hadiah. Ya Muhammad, ini hadiah buatmu dari saya. Diambil sama Nabi Muhammad, dimakan, diajak sahabat-sahabatnya untuk makan.
Yang ketiga kalinya beliau ingin melihat tanda kenabian di pundaknya Nabi Muhammad agak sebelah kanan. Menurut cerita kitab di dalam kitab Imam Tirmizi itu Al-Muhammadiyah itu setiap nabi punya tanda kenabian, di sebelah kanan ada stempel, tapi bukan stempel dalam makna stempel surat ya, tapi tanda kelahiran kayak tompel. Nah di tompel itu kemudian ada 3 helai rambut. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa bahkan sampai Nabi Muhammad punya tanda kenabian seperti itu. Ada tempel, ada tompel, itu tanda kenabian. Kemudian di tompel itu ada 3 helai rambut. Coba nanti bapak-bapak ini periksa, ada tompel enggak? Kalau ada, tapi 2 helai rambutnya Nabi palsu. Harus 3 helai rambutnya itu. Nah, Nabi Muhammad tahu Salman mau cari tanda Nabi, beliau dikasih nampak sama Rasulullah. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi bersyahadat langsung di hadapan Nabi. Apa komentar Nabi setelah lihat Salman Al-Farisi bersyahadat dan kemudian menceritakan perjalanan beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul kemudian bersabda, "Lau kanal imanu fi Suraya." Seandainya iman ini digantung sama Allah Subhanahu wa taala di planet Suraya, di planet Mars. Kenapa Rasulullah nyebutnya planet Mars? Karena dulu untuk masyarakat yang hidup 1400 tahun yang lalu, planet yang diketahui paling jauh itu Mars, Pak. Belum tahu Jupiter, belum tahu ada Pluto, bahkan belum tahu. Itu kita tahu ada Pluto kan 1920 setelah Thomas Hubble ya namanya, dia menemukan teropong itu. Thomas Hubble menemukan teropong antariksa itu, kita bisa melihat oh ternyata di balik Mars itu masih banyak planet-planet yang lain, dan yang paling ujung itu yang paling kecil namanya Pluto. Tapi 1400 tahun yang lalu planet yang paling jauh itu Mars. Kemudian Pak, setelah NASA naik ke antariksa itu ternyata ditemukan ini cuman satu dari tata galaksi, dan di alam semesta ini ada 2020 miliar tata galaksi yang lain, di mana di 2020 miliar tata galaksi yang lain itu ada juga matahari di situ, ada juga bumi di situ, ada juga Pluto di situ. Ada 2020 lagi, Pak. Miliar, bukan juta, miliar. 2020 miliar tata surya dalam jagat alam semesta ini. Saya bayanginnya aja mual, Pak. Bayanginnya aja mual. Berarti kita itu kan kecil sekali, Pak. 2020 miliar. Di dalam 2020 berarti ada 2020 miliar bumi, ada 20.000 miliar bulan, ada 2020 miliar matahari. Luasnya gimana itu tata alam semesta ini? Manusia ke Mars saja, Pak, ke planet Mars belum sanggup, belum ada teknologi yang bisa datang ke Mars. Baru ada yang dibuat baru-baru ini bisa datang tapi tidak bisa kembali. Ada pesawat antariksa mengantarkan orang ke sana tapi tidak bisa kembali, Pak. Maka yang diterbangkan ke sana siapa? Robot. Karena tidak ada yang bisa kembali. Itu dengan kecepatan ultra dan suprasonik, kecepatan cahaya dan suara, dari bumi, dari orbit bumi baru sampai ke orbit Mars itu selama 8 bulan perjalanan kecepatan cahaya. Kalau kita naik mobil Avanza, Pak, 250 tahun baru sampai. Itu kalau naik mobil Avanza 250 tahun baru sampai ke Mars. Mati di jalan kita. 250 tahun. Nah, maka waktu sholat Nabi Muhammad ngajarin kita apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oh, tidak sanggup kita nalar itu. Pujian kita kepada Allah sepenuh langit bumi dan sepenuh alam semesta yang hanya Allah sajalah yang tahu ukurannya. Kita tidak tahu lagi itu ukurannya berapa, itu sudah, ya kan? Nah, itu tentu apa? Tanda ketawakalan kita ya terhadap ketidakmampuan kita mengukur alam semesta itu. Wujudnya di mana, Pak? Terjemahannya di mana? Pada saat bapak-bapak ini i'tidal itu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Maka para ulama, para arifin, para ulama ul amilin, pada saat dia baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, itu terbayang ketawakalan beliau, mereka ini terhadap ketidakkuasaan mereka mengukur alam semesta yang sangat luas ini.
Nah, kembali ke cerita Salman Al-Farisi, kata Rasulullah, Salman ini kalau imannya digantung ke sana, ke planet Mars, atau dalam bahasa kita sekarang planet Pluto, atau dalam bahasa yang lebih modern ini digantung ke 2200 miliar planet yang paling ujung sana, itu pasti akan diperoleh sama Salman Al-Farisi. Laukanal imanu fi Suraya, seandainya iman itu diletak sama Allah di planet Suraya, pasti orang ini yang akan mendapati pertama iman itu. Luar biasa perjalanan iman Salman Al-Farisi. Nah, kan tidak sebanding dengan Kaisar Heraklius ya, tapi seperti itulah keadaan seorang raja. Raja itu pasti akan berkompromi dengan kekuasaan dia. Dia bimbang antara mengejar keimanan atau tetap mempertahankan kekuasaan dia, itu selalu bimbang. Sehingga ada cerita nanti di dalam hadis berikutnya, salah satu penyebab Heraklius itu tidak mau masuk Islam karena tekanan dari para pembesar kaumnya. Tidak bisa dibayangkan seandainya penguasa Romawi, penjaga, panutan dalam agama Kristen, kemudian masuk ke dalam agama Islam, apa jadinya keadaan masyarakat pada saat itu tidak bisa dibayangkan kemudian. Nah, ini tekanan-tekanan inilah yang membuat kemudian Raja Romawi mengurungkan niatnya untuk menjumpai Nabi Muhammad bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Pak, kayak raja-raja kita di Nusantara ini, raja-raja Aceh. Mungkin saya pernah cerita sama Bapak Ibu, dari 36 raja kerajaan Aceh Darussalam, tidak ada satupun raja Aceh itu yang sempat menunaikan ibadah haji. Nah, ada Pak. Begitu juga 16 orang raja kerajaan Samudra Pasai, 16 orang raja dan sultanah Samudra Pasai itu tidak ada satupun yang sempat melaksanakan ibadah haji. Padahal uang banyak, kapal mereka punya, ya kan, armada laut punya, laksamana panglima lautnya punya, untuk melakukan pengawalan kan tidak susah itu. Tapi tidak ada satupun yang naik haji. Kenapa Pak? Naik haji dulu dengan kapal layar, pergi 6 bulan ya, turun di Aden, dari Aden itu Yaman Selatan, pergi lagi ke Mekah, itu membutuhkan perjalanan 20-an hari ya. Sampai di sana kan tidak mungkin langsung pulang ya, di sana sebentar, pulang balik lebih kurang itu 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun seorang raja meninggalkan kerajaannya, nggak ada lagi kursinya di situ. Kepala dinas kita aja, dinas keluar daerah, 1 minggu kadang-kadang pulang, kursinya sudah orang lain yang duduk. Apalagi ini kalau raja ya, kalau dia pergi meninggalkan kekuasaannya, nah sudah dikudeta itu sama anak-anaknya ya, sama keponakannya, sama adik-adiknya, pasti itu dikudeta. Nah, itu. Tapi kalau udah iman yang ngomong Pak, itu kayak Sultan Banten. Ada Sultan Banten satu orang itu meninggalkan kekuasaannya, dia pingin menuntut ilmu agama ke tanah suci. Nah, itu urusan iman. Kalau sudah urusan iman, summa da'a bi kitabi Rasulillah ya, ini yang saya ceritakan tadi. Setelah dia mengatakan itu, lau kuntu indahu lakasaltu an qadamihi, seandainya Muhammad sekarang ada di sini akan aku cuci tapak kakinya. Summa da'a bi kitabi Rasulillah, kemudian Heraklius meminta orang untuk membawakan surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi ba'atsa bihi Dihyatu bin Khalifah Al-Kalbi, yang dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi tahun akhir dari tahun 6 Hijriah, awal dari tahun 7 Hijriah, Nabi Muhammad mengirim beberapa diplomatnya Bapak Ibu ke daerah-daerah yang ada raja di tempat itu. Nah, diplomat Rasulullah ini memungkinkan setelah Nabi Muhammad SAW punya perjanjian damai dengan orang Quraisy yang kita kenal dengan sebutan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, tidak saling menyerang. Jadi dari tahun 6 Hijriah perang Khandaq terakhir, tahun 7, tahun 8 itu tidak terjadi perang di situ. Ada perjanjian damai. Nah, kemudian Rasulullah menggunakan kesempatan perdamaian ini untuk mengirimkan utusan diplomasinya, karena tidak bisa diganggu kan, diplomat Nabi Muhammad ini tidak boleh diganggu. Ditutuslah ke Raja Kisra, Raja Persia, namanya Kisra Yazdarjid. Pada saat itu penguasa Persia disebut dengan Kisra. Diutus juga kepada penguasa Mesir, namanya Maukaukis. Diutus juga kepada penguasa Habsyah, namanya Raja Nejus. Diutus juga kepada Amirul Bahrain ya, namanya Munzir bin Sawa At-Tamimi.
diutus juga kepada Raja Heraklius. Nah, untuk Raja Heraklius dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Dihyatu bin Khalifah Al-Kalbi. Ini orang menarik kita bahas, Bapak Ibu, sahabat Nabi ini, karena di dalam cerita hadis setiap kali malaikat Jibril bertajasud menyerupakan bentuknya ke dalam wujud manusia, itu persis rupanya dengan sahabat ini. Jadi para sahabat ketika ditanya sama tabi'in bagaimana bentuk fisiknya malaikat Jibril pada saat dia menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia, misalnya cerita hadis Jibril itu, pada saat satu hari Jibril datang menjumpai Rasulullah. Ceritanya riwayat Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzatal yaumin. Satu hari, kata Umar, kami sedang duduk bersama Rasul, istala'a alaina rajulun syadidu bayadu thiyabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, pakaiannya putih bersih, syadidu sawadu sya'ri, rambutnya itu hitam pekat, la yura alaihi min athari safar, ya tidak nampak tanda-tanda orang ini baru melakukan perjalanan jauh. Hatta jalasa ila Rasulillah, kemudian orang ini duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini banyak tanya. Sahabat pada bingung, siapa ini orang kok nanya, kemudian dia setiap kali nanya membenarkan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah. Ditanya tentang Islam, Rasulullah jawab dengan rukun Islam. Kemudian orang ini bilang, sadaqta, kamu betul Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kata Umar, kami kagum, kaget sama orang ini. Dia nanya tapi dia membenarkan jawabannya Muhammad. Siapa sebenarnya orang ini? Tidak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu, beberapa hari kemudian Rasulullah tanya lagi sama Umar, hal tadri manisail, siapa yang kemarin nanya-nanya saya, tahu nggak kamu siapa? Umar tentu bilang, Allah wa rasulahu a'lam. Dijawab sama Rasulullah, fa innahu Jibril, yang datang kemarin banyak tanya itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajari kita tentang agama kita. Nah, Bapak Ibu, itu ditanya sama tabi'in, Jibril itu kalau dia bertajasud dalam bentuk manusia, wujudnya mirip siapa? Sahabat seluruh menunjuk, semua sahabat semuanya menunjuk kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Mirip dia itu. Ya, untung kalau mirip Jibril, nggak mirip iblis. Kalau mirip iblis, repot urusannya kan. Nah, ini jadi tanya sama tabiin, itu kalau Jibril bertajasud dalam bentuk manusia, miripnya siapa? Mirip beliau, mirip Dihyah bin Kalbi, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini salah seorang utusan Nabi untuk membawa surat kepada Raja Heraklius, alladzi ba'atsa bihi Dihyatu ila adimil Busra. Ya, jadi surat itu dibawa kepada penguasa Basrah. Pada saat itu Basrah, Kufah, Basrah, Irak, negeri Syam, Palestina, Damaskus, Jordania, Lebanon, semuanya berada di bawah kekuasaan Heraklius. Ya, maka dibawa ke situ, gubernur Basrah menyampaikan surat itu kepada Raja Heraklius. Fadafa'ahu ila Hiraql, maka surat itu diberikan kepada Heraklius. Faqara'ahu fa idza fihi, dibacalah surat itu, maka di dalam surat itu ada beberapa ajakan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Romawi, dan insya Allah nanti mengenai surat ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasru minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.